wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Faiz Nabil channel pembelajaran, tutorial dan lain sebagainya. Lama sekali saya tidak upload video, tidak memberikan materi pembelajaran jarak jauh. Ini dikarenakan pembelajaran kita sudah pembelajaran tatap muka sebagian besar gitu. Pembelajarannya sudah tatap muka, walaupun pembelajarannya tatap muka adalah masih terbatas. Nah, kali ini saya akan mencoba menyampaikan kelanjutan materi lingkaran. Nah, ini adalah kelanjutan dari video saya tahun yang lalu. Ya, ini saya berusaha untuk menyampaikan kembali kelanjutan dari materi lingkaran. Namun sebelum materi ini saya sampaikan, senantiasa saya berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kali ini lingkaran yang akan saya sampaikan atau materi lingkaran yang akan saya sampaikan itu tidak lain adalah hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Tetapi tidak ada jeleknya untuk mendukung channel Faiz Nabil ini. Senantiasa mohon dukungannya untuk like, komentar, kemudian juga subscribe yang belum subscribe di channel saya ini ya, dan tentunya senantiasa mengikuti perkembangan dari video-video saya. Baik, kita mulai. Hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Nah, perhatikan di sini ada gambar sebuah lingkaran, ya, gambar sebuah lingkaran. Kalau kita bisa melihat di sini ada sebuah lingkaran yang berpusat di titik O, kemudian ada 4 buah titik A, kemudian titik B, kemudian titik C, dan titik D berada pada keliling lingkaran. Kemudian di sini ada 4 jari-jari OA, OB, OC, dan OD. Nah, dari sini kita bisa melihat ada sebuah sudut pusat alfa. Sudut pusat alfa ini tidak lain adalah sudut pusat yang dimiliki oleh juring COD. Kemudian sudut pusat beta itu adalah sudut pusat yang dimiliki oleh juring AOB. Nah, dari ketiga hal ini, di sini ada sudut pusat, kemudian juga sudut pusat. Kemudian di sini garis lengkung yang ada pada keliling lingkaran api ini dinamakan dengan busur api. Kemudian di sana juga ada busur CD. Nah, lantas bagaimana hubungan dari ketiganya, baik sudut pusat, kemudian panjang busur, dan juga luas juring? Hubungannya terjadi bahwa perbandingan antara besar sudut AOB atau sudut pusat AOB dibandingkan dengan besar sudut pusat COD, ya, jadi besar sudut pusat AOB dibandingkan dengan besar sudut pusat COD itu nanti hasilnya akan selalu sama dengan panjang busur AB dibandingkan dengan panjang busur CD, ya, dan juga akan sama dengan luas juring AOB jika dibandingkan dengan luas juring COD. Jadi perbandingan sudut pusat, ya, perbandingan sudut pusat itu nanti akan sama dengan perbandingan panjang busur dan juga akan sama dengan perbandingan luas juringnya. Nah, ini dipahami, ya, dipahami. Nah, ini penting ya, diketahui untuk menentukan beberapa nilai atau beberapa hal yang belum diketahui dari sebuah lingkaran, khususnya untuk menentukan berapa besar sudut pusat, berapa panjang busur, ataupun juga
berapa luas juring. Nah, jika sudut pusatnya, jika sudut pusat dari salah satu juring itu kita bandingkan dengan sudut pusat secara keseluruhan dari sebuah lingkaran yang kita tahu besarnya itu adalah 360 derajat, maka perbandingannya itu nanti akan berubah. Jadi jika ada juring AOB dengan sudut pusat alfa, nah ini nanti akan kita bandingkan dengan lingkaran secara keseluruhan atau sudut pusat lingkaran secara keseluruhan yaitu 360 derajat, maka bentuk perbandingannya akan berubah menjadi besar sudut pusat AOB, besar sudut pusat AOB ini dibandingkan dengan 360 derajat itu akan sama dengan panjang busur AB, panjang busur AB ini. AB ini berada pada keliling lingkaran, itu nanti akan kita bandingkan dengan keliling lingkaran, dan juga nanti akan sama dengan luas juring, luas juring AOB ini dibandingkan dengan luas lingkaran secara keseluruhan. Nah, jadi kalau misalkan keliling lingkaran yang jari-jarinya itu adalah R, kemudian juga luas lingkaran yang jari-jarinya itu adalah R, maka bentuk perbandingan ini nanti akan berubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi alfa atau besar sudut AOB dibandingkan dengan 360 derajat sama dengan panjang busur AB dibagi dengan 2πr. 2πr itu keliling lingkaran, sama dengan pula luas juring AOB dibandingkan dengan PR pangkat 2. Nah, dengan bentuk perbandingan ini nanti kita bisa menggunakannya untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Nah, sebagai contohnya, ada sebuah lingkaran, kemudian ada dua buah juring AB, juring AOB, dan juring COD. Ada juga di sini busur AB dan juga busur CD. Nah, pada juring AOB sudut pusatnya adalah 50 derajat, sementara pada juring COD itu sudut pusatnya adalah 80 derajat. Nah, pertanyaannya, jika pada gambar yang ada diketahui bahwa panjang busur AB itu ini 40 cm, kemudian sudut pusat AOB itu 50 derajat dan sudut pusat COD-nya itu adalah 80 derajat. Pertanyaannya, berapakah panjang busur CD? Ingat, panjang busur CD. Panjang busur CD itu adalah ini. Nah, berapa? Nah, kita gunakan untuk menjawabnya. Dari soal yang ada itu diketahui panjang busur AB-nya 40 cm, kemudian busur AOB sudut pusat AOB-nya itu adalah 50 derajat dan sudut pusat COD-nya 80 derajat. Nah, kemudian kita buat perbandingannya. Nah, ingat, kenapa kok kita hanya menggunakan dua bentuk perbandingan ini? Karena yang diketahui di sini adalah sudut pusat dan panjang busur, sehingga kita menggunakan dua perbandingan yang pertama tadi. Nah, besar sudut pusat AOB dibandingkan dengan besar sudut pusat COD sama dengan mestinya panjang busur AB dibandingkan dengan panjang busur CD. Untuk mengingatnya mudah, kalau besar sudut pusat AOB ini mesti dibandingkan dengan busur, ini AB. Nah, busur AB ini ya. Jadi pada panjang busurnya panjang busur AB, O-nya dihilangkan. Kemudian dibandingkan dengan panjang busur CD. CD ini kita melihatnya itu dari sini, COD-nya ini, sudut COD-nya.
Baik, kita masukkan nilai-nilainya. 50 derajat dibandingkan dengan 80 derajat sama dengan 40 cm dibandingkan dengan X cm. Nah, hasilnya dengan mengalihkan silang kita akan mendapatkan satu nilai ya. Jadi nilai X-nya tidak lain adalah 40 dikalikan silang dengan 80 dibagi dengan 50. Abaikan ya di sini tanda derajatnya. Jadi kalau ada tanda derajat kemudian nanti juga dibagi tanda derajat, itu nanti hasilnya adalah 1 sehingga tidak mengubah perhitungannya. Nah, sehingga hasilnya tidak lain adalah 64 cm. Jadi kesimpulannya adalah panjang busur ya, panjang busur CD-nya itu tidak lain adalah 64 cm. Nah, bisa diikuti dengan mudah ya. Baik. Nah, berikutnya contoh yang kedua. Nah, ada sebuah lingkaran, kemudian di situ ada sebuah juring AOB dengan sudut pusat 54 derajat. Pertanyaannya, ya, dari gambar yang ada, jari-jari lingkarannya bisa OA, bisa juga OB, itu adalah 20 cm, sementara untuk sudut pusat AOB-nya adalah 54 derajat. Pertanyaannya, hitunglah luas juring OAB. OAB boleh, AOB boleh, BOA boleh gitu ya. BOAB, ya, juring OAB, luas juring OAB, luas daerah yang berwarna hijau ini. Kemudian yang kedua adalah berapakah panjang busur AB. Nah, panjang busur AB ini. Nah, dengan menggunakan perbandingan tadi, kalau tidak ada pembanding juring yang lain, maka pembandingnya itu tidak lain adalah lingkaran penuh, ya, lingkaran penuh. Ya, lingkaran penuh. Jadi, begini pembahasannya. Dari soal diketahui, sudut pusat AOB-nya adalah 54 derajat, kemudian jari-jarinya adalah 20 cm. Nah, besar sudut AOB tadi ya yang dimiliki oleh juring tadi dibandingkan dengan lingkaran penuh, itu sudut pusatnya adalah 360 derajat. Akan sama dengan luas juring OAB ya dibagi dengan luas lingkaran. Nah, 54 derajat dibandingkan dengan 360 derajat sama dengan X dibagi dengan pi R pangkat 2. Nah, tinggal kita masukkan ya. Jadi pi-nya kita ganti dengan 3,14 karena di sini 20 itu bukan kelipatan 7. Nah, apakah boleh menggunakan 22/7? Boleh. Hanya saja itu nanti akan mempersulit di dalam perhitungannya. Nah, setelah dikalikan silang ya, maka akan kita peroleh satu hasil ya, nilai X-nya itu tidak lain adalah 3 kalikan 1256. 1256 itu tadi hasil dari perkalian antara 3,14 kalikan 20 pangkat 2 dibagi dengan 20. Nah, hasil akhirnya adalah 188,4 cm persegi. Nah, jadi luas juring OAB sudah ketemu 188,4 cm. Nah, ini kesimpulannya. Nah, baik. Kita lanjutkan untuk menjawab yang kedua, panjang busur AB. Nah, panjang busur AB masih yang diketahui tetap sama. Nah, perbandingannya hanya tadi luas juringnya tadi, luas juring AOB diganti dengan panjang busur AB. Sementara pembandingnya bukan lagi luas lingkaran tetapi keliling lingkaran. Ingat, keliling lingkaran rumusnya kalau diketahui jari-jarinya R adalah 2 kalikan pi kalikan R. Tinggal kita masukkan nilainya, 54 derajat dibagi dengan 360 derajat sama dengan X per 2 kalikan pi kalikan R. Masukkan nilainya, kita pakai pi 3,14 ya. Nah ini diselesaikan ya, boleh. Nah, setelah itu nanti dikalikan silang kemudian dibagi dengan
20. Nah, ini hasilnya, nilai X-nya atau panjang busur CD adalah 3 kalikan 125,6 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah 18,84 cm. Nah, kesimpulannya, jadi panjang busur CDE, panjang busur CD tadi ya, panjang busur AB maksud saya, panjang busur AB itu tidak lain adalah 18,84 ya, panjang busur AB, karena tadi kita hanya ada satu busur. Baik, kita lanjutkan. Nah, dua contoh ini saya rasa bisa mewakili gitu ya, tapi kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada latihan soalnya. Nah, dengan modal 2 contoh tadi. Jadi intinya kita harus ingat betul perbandingan antara sudut pusat, kemudian panjang busur, dan juga luas juring. Soal yang pertama. Nah, di sini ada 2 juring yang diwarnai berbeda. Ada juring OAB dan juring OBC atau BOC. Ya, boleh. OAB 60 cm persegi. Luas juring OAB yang sudut pusatnya adalah 40 derajat. Sementara besar sudut pusat BOC-nya itu adalah 120 derajat. Pertanyaannya, berapakah luas juring OBC? Nah, kalau ada 2 ini nanti mesti, kalau ada 2 juring itu pasti nanti menggunakan bentuk perbandingan. Nah, jadi semuanya pakai perbandingan. Cara menyelesaikannya, nah, ini yang diketahui tadi sudah jelas. Luas juring OAB 60 cm persegi, kemudian nah ini kita pakai besar sudut AOB kita bandingkan dengan besar sudut pusat BOC, itu akan sama dengan luas juring OAB dibandingkan dengan luas juring OBC. Masukkan nilainya, 40 derajat dibandingkan dengan 120 sama dengan 60 dibagi dengan X, dikalikan silang, akan kita dapatkan X-nya sama dengan 100, atau disederhanakan boleh ya, jadi kita sederhanakan dulu juga boleh, tapi langsung dikalikan juga bisa. X-nya sama dengan 120 dikalikan 60 dibagi dengan 40. Kalau kita sederhanakan, 40 dengan 120 itu sama-sama dibagi dengan 40 dapat 1, kemudian 120 dibagi dengan 40 itu dapat 3. Jadi 1/3 sama dengan 60 per X, sehingga X-nya dengan mudah kita dapatkan. X-nya tinggal 3 kita kalikan dengan 60, kita kalikan silang, hasilnya adalah 180 cm persegi ya. Jadi kesimpulannya, luas juring OBC adalah 180 cm persegi. Nah, contoh atau soal yang kedua. Ada soal yang ada hampir sama. Kemudian yang diketahui panjang busur PQ-nya 50 cm. Jadi PQ di sini 50 cm, kemudian panjang busur QR-nya itu adalah 75 cm. Sementara besar sudut pusat POQ-nya itu adalah 45 derajat. Itulah besar sudut QOR. Nah, ini cara menyelesaikannya tetap menggunakan perbandingan. Nah, sekarang perbandingannya dipakai adalah perbandingan antara sudut pusat dan juga akan sama dengan panjang busur. Ya, jadi ini besar sudut pusat POQ dibandingkan dengan besar sudut pusat QOR itu akan sama dengan panjang busur PQ. Nah, jadi jangan sampai lupa, kalau di sini yang di atas itu adalah sudut pusatnya POQ, maka yang di atas di sini adalah panjang busur PQ. Nah, kalau yang di bawah itu besar sudut pusat QOR, berarti ya di sini panjang busur QR, diambil ini QR.
tinggal kita masukkan nilainya, ya, 45 dibandingkan dengan X karena kita belum tahu, sama dengan 50/75. Kita kalikan silang atau disederhanakan juga boleh. Ya, 50 dengan 75 itu sama-sama dibagi 25. Nah, 50 dapat 2, kemudian 75-nya dapat 3. Kalikan silang hasilnya. Nah, X-nya itu tidak lain adalah 3 kalikan 45, ya, dibagi dengan 2. Hasilnya 135 dibagi 2. Hasilnya adalah 67,5 derajat. Jadi kesimpulannya, besar sudut QOR adalah 67,5 derajat. Berikutnya soal yang ketiga. Nah, ini tanpa gambar. Tanpa gambar harus sebisa mungkin kalau ada soal seperti ini, kita pun tetap membuat sketsa gambarnya. Itu akan lebih memudahkan kita. Panjang jari-jari sebuah lingkaran yang berpusat di titik O adalah 30 cm. Titik P dan titik Q terletak pada keliling lingkaran, sehingga luas, ya, juring OPQ-nya sama dengan 565,2 cm persegi. Hitunglah panjang busur PQ. Nah, diulangi lagi dibaca, ya. Nah, cara menyelesaikannya, ini luas juring OPQ dibandingkan dengan luas lingkaran secara keseluruhan sama dengan panjang busur PQ dibandingkan dengan keliling lingkaran. Rumusnya, ya, kita masukkan luas lingkaran. Ingat, luas lingkaran adalah PR pangkat 2, kemudian keliling lingkaran adalah 2 PR. Nah, ini oke. Setelah kita masukkan, ya, setelah kita masukkan nilai masing-masing akan ketemu bentuk perbandingannya seperti ini. Nah, jangan takut, ya, jangan takut dengan bentuk perkalian yang panjang seperti ini. Disederhanakan. Nah, bentuk penyederhanaannya jadinya seperti ini. Jadi ini bisa juga, ya, ini disederhanakan, ya, jadi Pi dibagi dengan Pi itu hasilnya adalah 1, kemudian 30 dibagi dengan 30, ya, hasilnya juga 1. Sehingga nanti, nah ini kemudian di sini 30 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 15. Sehingga nilai X-nya itu tidak lain langsung 565,2 dibagi dengan 15, hasilnya adalah 37,68. Ya, ini kesimpulannya. Di panjang busur PQ adalah 37,68 cm. Kita lanjutkan. Soal yang keempat. Nah, ini sedikit agak menantang ini. Ada sebuah juring, ya, sebuah juring, tetapi seakan-akan dipotong ini, atau ada dua lah, ya, seperti apa ini? Seperti es krim tapi ada 2 lapis gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ini ada sebuah juring besar, yaitu juring COD atau OCD. Kemudian ada juga juring kecil OAB. Juring besar, ya, juring kecil dulu. Juring kecil itu jari-jarinya adalah 12 cm. Sementara dari titik A ke titik C ini jaraknya juga 12. Sehingga kalau kita lihat, ya, jari-jari juring yang besar itu tidak lain adalah 12 ditambah 12, yaitu 24 cm. Nah, yang ada di sini, ya, diketahui sudut pusat COD-nya, ya, sudut pusat di sini itu sama dengan 60 derajat. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah berapakah luas bangun yang diarsir. Nah, bangun yang diarsir itu yang mana? Bangun yang diarsir itu yang kita maknai yang berwarna kuning. Nah, yang berwarna kuning, ya. Jadi saya tekankan yang berwarna kuning. Cara menyelesaikannya prinsipnya tidak lain adalah, nah, ini luas juring yang besar dikurangi dengan luas juring yang kecil.
luas juring yang besar secara keseluruhan dikurangi dengan luas juring kecil. Nah, kita cari dulu. Nah, luas juring yang besar dan juga luas juring yang kecil. Nah, ini adalah luas juring yang kecil, ya, OAB, ya. Sudut pusatnya 60 per 360 derajat dikalikan luas lingkaran. Masukkan nilainya akan ketemu satu nilai. Luas juring OAB-nya yang kecil itu tidak lain adalah 75,36 cm persegi. Nah, kemudian mencari luas juring yang besar. Sudut pusatnya tetap sama 60 derajat. Nah, ini tinggal diganti saja, ya. Jadi tinggal diganti saja jari-jarinya itu dengan 24, sehingga nanti setelah kita lakukan perhitungan 3,14 kalikan 96. Ya, jadi intinya hanya mengganti panjang jari-jarinya. Hasilnya luas juring OCD adalah 301,44 cm persegi. Sehingga dengan demikian, berapa luas daerah yang diarsir atau luas daerah yang berwarna kuning tadi, tinggal dicari selisihnya. Ya, jadi luas juring OCD dikurangi luas juring OAB. Kemudian 301,44 cm persegi dikurangi 75,36 cm persegi sama dengan 225,08 cm persegi. Ya, sedikit tadi ya, sedikit agak rumit ya, sedikit agak rumit ya. Jadi saya ulangi. Nah, ini tadi. Ya, jadi kesimpulannya untuk menentukan luas daerah yang diarsir seperti tadi, ya, prinsipnya adalah luas juring yang besar dikurangi dengan luas juring yang kecil. Nah, saya rasa untuk pertemuan atau video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa sehat, ya, senantiasa sehat. Kemudian juga kita tetap diberi semangat untuk belajar walaupun ya, kondisi pandemi ini tidak menentu, ya. Jadi sekali lagi sebelum saya akhiri video ini, senantiasa dukung channel Faiz Nabil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.